Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore bagi sobat-sobat RK yang telah menonton video ini. Di kali ini, saya akan membicarakan bagaimana seseorang sebelum umur 30 itu bisa memiliki sebidang tanah. Sebelumnya, saya perkenalan dulu. Saya Abi Maliki sebagai talent kalian pada hari ini. Nah, kalian akan mendapatkan bagaimana caranya seseorang sebelum berumur 30 bisa memiliki sebidang tanah. Cara apa yang ditempuhnya dan apa alasan dia memilih untuk memiliki tanah sebelum umur 30. Nah, kita akan langsung bicara dengan narasumber kita yang bisa kalian lihat. Nah, di sini mungkin perkenalan dulu nih. Saya bicara dengan siapa nih? Robi. Robi, nama panjang apa nih? Robi aja apa gimana? Robi Rizal Fikri. Robi Rizal Fikri. Umurnya berapa nih Robi, kalau bisa boleh tahu? Umur 25. 25 tahun ya? Bener-bener sebelum 30. Ya, Oke. Hobinya apa nih hobi? Kalau hobi sih mulai dari investasi terutamanya, terus investasi di aset, terus juga di kesehatan sih biasa, olahraga. Oh, memang demen investasi iya. Aset, olahraga. Seneng apa banget. suka jogging sendiri apa gimana gitu ya kan? Ini cuaca akhir-akhir ini lagi hujan nih, sempet jogging? Enggak sih. Tapi Itu tetap lebih ke olahraga lah ya. olahraga di rumah biasa. tetap olahraga Ya, kan? workout segala macam. Nah, jadi kita di sini terima kasih banyak atas waktunya, Robi, ya kan? Kita pengen ngulik nih, pengen tahu nih, apa sih alasan Robi ini beli tanah gitu. Tapi sebelumnya benar ya, Robi punya sebidang tanah ya? Punya. Benar. Berapa luasnya kalau boleh tahu? Luasnya 10 kali 17. Iya, itu berarti kalau total di sertifikat 170 meter Iya, persegi ya? 170 meter persegi. Padahal rumah-rumah sekarang aja KPR tuh bukaan tanah mungkin 9 kali 13 atau mungkin ada 8 kali 15, mungkin nggak sebesar itu loh. Ini udah lumayan loh untuk Lumayan nanti. banget. Iya, Rumah gitu. sekarang kan modelnya kecil-kecil gitu kan. Tanah udah yang segitu udah besar, bisa dikembangin lagi nanti. Desainnya sekarang sih udah kecil-kecil mah udah bisa buat ini buat rumah. Terus apa sih alasannya kenapa pengen investasi tanah? Yang pertama karena masih muda, umur segini tuh patutnya buat investasi tuh jangka panjang ini banget ya gitu ya. Terutama kalau tanah nih misalnya gini, kamu punya uang dan kamu nggak apa-apain buat investasi tanah yang istilah jangka panjang, kan investasi tanah kan buat investasi jangka panjang ya kan. Nah, kenapa nggak disalurkan ke situ gitu loh. Nah, dari situ kamu bisa dapat untung, kamu nggak perlu ngapa-ngapain, terus juga kamu nggak perlu ribet-ribet mikirinnya, udah investasi aja udah bisa gitu. Iya, itu makanya berarti kan orang investasi ini sebenarnya untuk ngejar untung ya kan, pengen untung. Kita dengan duit yang kita punya sekarang itu bagaimana kita melipat gandakan itu kan, sebenarnya konsepnya seperti itu. Tapi yang Robi pilih ini adalah investasi tanah. Kenapa nggak yang mungkin lebih cepat perputarannya gitu, kayak sekarang ya, sekarang yang lagi happening kan gimana orang pengen invest saham kripto atau mungkin Dogecoin, pernah dengar ya kan, kayak gitu dan aplikasi banyak banget sekarang aplikasi-aplikasi yang ngebahas gimana caranya dan bagaimana kita bisa investasi saham. Nah, kenapa lebih pilih tanah nih timbang saham? Atau berarti kita sepakat ya kan, tanah nih returnnya nggak secepat saham gitu, ya kan? Nah, kenapa tuh? Yang pertama, saham itu kan perlu belajar banyak gitu ya. Belajar banyak dalam sekali, mulai dari manajemen segala semacamnya. Tanah juga iya, cuman dia nggak perlu ribet lagi. Nah, pengurusannya juga mudah gitu kan. Nah, terus juga dari investasi tanah ini kan, bisa dapatnya jangka panjang dan pasti nggak ngalamin kerugian. Resikonya juga rendah. Ada yang lain, misalnya kalau kita mau ngambil tanah ini, kita harus lihat juga orangnya. Si penjual tanahnya ini seperti apa, kredibilitasnya dia seperti apa. Dan juga karena tanah ini bisa dicicil, jadinya saya bisa ngambil gitu loh. Kan saya juga ngambil modal cicilan. Nggak langsung yang cash, karena saya masih 25 gitu loh. Masih ada tanggungan juga yang lainnya. Di tanggungan itu saya masih bisa invest gitu kalau dalam bentuk cicilan. Kan kita jangka panjang juga gitu loh. Jadi bisa. Oh, berarti Robi ini bagaimana cara, ini pertanyaan saya juga, ini pertanyaan mungkin dari teman-teman juga, mungkin ada yang nanya, gimana sih seorang Robi yang umur 25 tahun bisa punya tanah? Berarti tadi ya, cari orang yang kredibilitasnya oke, dan tadi sistem pembayarannya juga bagus ya kan? Mampu, sehingga kita mampu, kita manage tadi kan bisa ya gitu. Nah, terus mungkin alasan Robi paling kuat untuk punya investasi tanah mungkin karena fisik ya kan? Saham kan mungkin nggak kelihatan, ada angkanya mungkin, tapi kalau tanah fisiknya kelihatan langsung gitu. Itu mungkin apa gimana? Yang pasti itu juga kita juga bisa lihat langsung survei ke lokasinya, itu udah pasti
walaupun kita juga bisa ngelihatnya dalam online itu kan sekarang kalau saya beli tanah ini udah bisa lihat di mana-mana gitu loh. Nah, mulai dari fisiknya kayak ada patok segala macam itu udah bisa kita lihat. Kita juga bisa ini, kalau dibanding dengan saham kan kita nggak tahu ntar dia ngacunya kemana segala macam gitu loh. Iya sih, memang banyak banget kiblat untuk saham ya kan. Kita harus belajar lebih dalam tadi. Mungkin boleh lebih dijelasin lagi ya, karena ini mungkin lebih kita jawab lebih dalam lagi tadi pertanyaan. Bagaimana sih kita bisa punya tanah nih sebelum kita umur 30 gitu. Gimana pemikiran kita petakan sehingga kita tuh udah punya kemampuan untuk berpikir bahwa aku harus punya sebidang tanah atau aset sebelum aku berumur sekian nih. Karena nanti ke depannya aku pengennya kayak gini gitu. Nah, itu gimana caranya Robby bisa menemukan pemikiran seperti itu? Karena apa itu? Pemicunya apa tuh awalnya? Yang pertama, dari mindset dulu tuh pastikan kalau kalian ini mindset harus dibentuk buat mindset buat investasi. Mindset untuk investasi ya, oke. Gimana tuh? Dan ngelihatnya kan ini kan karena kita investasi tanah gitu kan, kita harus ngebentuk sendiri ini investasi jangka panjang, pasti untung dan juga istilahnya pasti berkembang lebih baik gitu loh. Nggak kayak investasi yang lainnya, misalnya emas atau segala macam kan saham juga returnnya tergantung ya, resiko yang tinggi tadi. Nah, terus dari itu setelah udah kebentuk pola pikirnya itu investasinya, terus kita baru ke ngolah keuangannya. Nah, kita kelola uangnya itu, kita sisihkan mulai dari dana darurat, terus juga yang buat kesehariannya kita kebutuhannya apa, dan baru kita bisa buat investasi gitu. Berarti pertama lihat dulu bidang tanahnya, kedua baru manajemen keuangannya ya kan. Manajemen keuangan bagaimana kita mampunya seperti apa gitu, baru kita lanjutin gitu. Karena mungkin nggak mesti orang di luar sana ya yang nanti bakal komen, mungkin kalian akan bertanya juga gimana. Saya pribadi juga pengen gitu, ketika saya melihat lagi jalan-jalan nih di kota misalkan, saya pernah iseng gitu, lagi jalan di kota, nemuin tuh satu rumah atau kadang satu ruko juga sih, pengen buat usaha nih, tapi coba ditelepon nomor di situ, itu kalau dengan kemampuan kita sekarang ya, itu tuh jauh banget loh. Harganya mahal iya, gitu ya? Harganya mahal, terus gimana sih caranya aku bisa punya kayak gini gitu. Kayak tadi tuh kan, pengen misalkan kita pengen usaha nih tapi tanahnya mahal banget rukonya. Berarti tadi ya cara Robby bisa banget dipakai tuh, kita mungkin cari dulu lokasi yang tadi yang cocok dengan kita, dengan cocok kemampuan ya gitu. Cocok kemampuan ya, karena berharap nanti kan kedepannya perkembangannya lebih bagus ya kan. Berarti kita harus tahu dulu nanti itu yang dipilih, baru setelah itu kita manajemen keuangannya nih. Manajemen keuangan nih pasti. Apa kayak misalkan kita sisihin yang mana wajib, yang mana wajibnya itu dulu, terus kita lihat nanti wajibnya apa, kita misalnya kebutuhan buat seharinya, bayar listrik, bayar rumah segala macam gitu kan. Nah, terus juga baru terakhir investasi gitu. Investasi itu kedua atau ketiga. Kalau misalnya kita punya 3 pengalokasian dana istilahnya ya, gitu ya. 3 pengalokasian dana. Kebutuhan dulu, terus di investasi bisa kedua atau ketiganya. Nah, yang mungkin yang ketiganya darurat. Kalau misalnya ada kejadian apa-apa gitu bisa. Iya, siap. Atau itu mungkin kemampuan Robby ya kan. Mungkin nanti kita bakal coba bahas. Mungkin ada teman-teman yang punya case lain gitu atau situasi lain gitu yang mungkin kita bisa bahas nanti lebih lanjutnya ya kan. Tapi sebelum itu kita pengen tahu nih dari Robby nih, pesannya apa nih buat kita-kita nih yang seumuran atau bahkan yang di atas kita atau mungkin di bawah kita, apa nih yang pengen disampaikan? Kalau misalnya buat investasi nih ya, gunakan misalnya umur kalian kan belum 30-an, kan masih banyak banget kesempatan yang bisa kalian lakuin. Terus juga buat investasi yang benar-benar kalian yakini itu benar gitu loh. Cari kredibilitasnya dia gitu. Misalnya ini yang tanah gitu kan, cari orang yang penjualnya atau punya agennya yang benar-benar sesuai di atas hukum juga gitu. Nah, terus cari investasi yang bisa kalian jangkau, misal dengan cicilan murah ini, gitu loh, yang saya cicil sekarang kayak gitu ya. Nah, terus juga bisa kalian lihat dari kalau misalnya tanah kan kalian untungnya harus lihat lokasinya juga kan. Nah, lokasinya bagus, kalian juga bisa proyeksiin kedepannya bakal gimana perkembangannya. Jadi kalian harus tahu benar-benar kalau untuk yang investasi tanah ini dianya dari manajemennya segala macam gitu. Berarti kalau misalnya disimpulin ya, untuk sebuah investasi Robby pilihnya tanah, pertama harus tahu dulu siapa yang menjual, siapa yang menjual, legalitasnya, kredibilitasnya, sepak terjangnya mungkin ya kan. Ini
trustable nggak, ini percaya nggak orang-orang nih sini, gimana dari konsumen-konsumen dia gitu. Itu satu. Pasti. Yang kedua, pilih produk dia yang kita mampu gitu kan, dengan tadi budgeting kita setelah kita manajemen kan, oh ternyata kita mampunya segini nih, itu yang kita pilih dari produknya. Yang ketiga, proyeksikan daerah yang kita pilih tadi, cari berita-berita literatur, mungkin kan perkembangan kedepannya bakal seperti apa. Itu sangat efek sekali sih itu nanti ya, kedepannya. berarti dari 3 step itu kalau misalkan teman-teman atau mungkin saya sendiri ngelakuin, insya Allah kita bisa punya ya sebidang tanah sebelum 30 tahun. Pasti itu sebelum 30. Oke, terima kasih banyak nih atas waktunya. Semoga ya kan apa yang kita bicarain di hari ini bermanfaat bagi teman-teman yang semoga nonton teman-teman sekalian. Juga nanti bisa ini ya buat investasi Iya. juga sebelum 30 tahun. Bener. Coba kalian yang mungkin mengikuti cara dari Robby yang tadi disampaikan, boleh komen di bawah ini. Nanti apakah memang efektif caranya atau kalian punya cara sendiri? Boleh nanti diomongin, kita coba diskusi. Mungkin itu aja, Robby. Terima kasih banyak nih atas waktunya nih. Udah banyak banget nih saya dapat insight tentang gimana sih caranya saya bisa punya tanah nih sebelum saya umur 30. Kalau begitu saya pamit undur diri. Saya Abdul Maliki. Saya Robby. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.